mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Selamat siang, Nyau Fefu. Berjumpa lagi dengan saya, Nita Gusdana Gule, CGP Angkatan 9 Kabupaten Nias Barat dari instansi SMA Negeri 1 Mandehe. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Berkat Peru, Guru Mata Pelajaran Fisika di SMA Negeri 1 Mandehe. Sebelum Bapak Berkat melakukan pembelajaran di kelas, maka saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Puji Tuhan ya, Pak ya. Semoga kita selalu sehat. Amin. Oh ya, Pak, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya, Pak ya. Baik, oke, masalah. Sebelumnya saya akan melakukan observasi pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi ya, Pak ya. Ya, tidak masalah, Bu. Adapun tujuan kita melakukan supervisi di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Mengapa sekarang ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu untuk persiapan awal agar nantinya Bapak dapat melakukan pembelajaran lebih baik lagi untuk murid kita, karena Bapak sudah dan juga Bapak benar-benar siap melakukan pembelajaran, sudah percaya diri dan melakukan pembelajaran dengan baik, begitu ya Pak ya. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak. Kira-kira ya Pak, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas Bapak? Baik, Bu, terima kasih. Pertama-tama rencana nanti di pembelajaran yang akan kami sampaikan, di sana kami menyampaikan materi tentang beda potensial dan arus listrik. Nah, dalam pembelajaran beda potensial dan arus listrik, nanti di sana kami akan menyampaikan pembelajaran dengan tujuan yang pertama, supaya siswa itu bisa mengetahui bagaimana kalau dikatakan dia beda potensial dan bagaimana kalau dikatakan dia arus. Sehingga nanti di sana siswa bisa mengklasifikasikan bagaimana kalau dikatakan dia arus dan bagaimana kalau dikatakan dia beda potensial. Nah, kemudian sesudah nanti kami sampaikan pembelajaran, siswa bisa mengklasifikasikan dan sekaligus juga nanti bisa mengevaluasi hal-hal yang termasuk dengan beda potensial dan juga yang mana yang termasuk dengan arus listrik. Kira-kira begitulah tujuan kami nanti dalam pembelajaran yang akan kami sampaikan, Bu. Baik Pak, berarti nanti materi yang akan Bapak bawakan itu tentang arus listrik dan beda potensial. Iya, Bu. Dan ada dua tujuan yang telah Bapak Iya. sebutkan tadi. Baik Pak, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ini, apa kira-kira area pengembangan yang akan Bapak ingin capai dalam pembelajaran nanti Pak? Baik, Bu. Area yang ingin dicapai pada pembelajaran yang akan kami sampaikan nanti kepada peserta didik kita, yang pertama yaitu kami ingin mengetahui sejauh mana nanti kemampuan peserta didik kita dalam memahami pengetahuan tentang arus dan beda potensial yang akan kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kami mau menilai peserta didik kita sejauh mana peserta didik kita dalam keterampilan mereka dalam materi yang akan kami sampaikan. Dan yang ketiga yaitu kami mau menilai sikap peserta didik kita, bagaimana mereka memperlakukan teman-teman mereka dalam belajar, ya. Dari situ nampak nanti mereka itu bisa menyampaikan sifat-sifat ya yang baik kepada teman-teman, sekaligus di sana nanti karakter mereka terbangun ya dalam hal-hal untuk mengembangkan mata pelajaran sehingga bisa berdampak positif pada peserta didik kita. Ya, kira-kira demikian area yang sudah kami rencanakan, Bu, untuk pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti di kelas kepada peserta didik kita.
Baik Pak, berarti area pengembangan yang akan Bapak lakukan itu ada dari aspek Pengetahuan, sikap, sikap dan keterampilan. Ya, baik Pak. Nah, sekarang Pak, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan Bapak pada pembelajaran yang akan Bapak terapkan. Maksudnya barangkali mulai dari apa pendekatan yang Bapak lakukan, metode yang Bapak lakukan, dan model pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti di kelas. Oke Bu, ini pertanyaan yang bagus dan sangat menentukan dalam menyampaikan pembelajaran, terutama kita sebagai pendidik kepada peserta didik kita. Jadi dalam belajar itu yang sudah, ini dalam pembelajaran nanti yang sudah saya rencanakan, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi artinya nanti saya minta siswa-siswi kita untuk menyampaikan sejauh mana pemahaman mereka dari materi yang sudah mereka pelajari. Nah, kedua, di sana nanti pada penyampaian pembelajaran, ya, saya sebagai pendidik akan menggunakan pendekatan saintif, ya, seperti ini sesuai dengan juga materi ini pelajaran yang saya sampaikan fisika. Jadi di sana saya mau mengetahui ya sejauh mana siswa-siswi kita dalam memahami pembelajaran. Kemudian nanti metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah, ya sudah pasti bahwa dalam belajar itu, dalam menyampaikan pembelajaran pasti kita bercerita. Jadi di sana nanti saya gunakan metode ceramah. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode diskusi. Artinya nanti di sini terbangun sejauh mana kemampuan siswa kita dalam berkontribusi, ya dalam bekerja sama, sehingga secara tidak sengaja langsung tertanam di dalam diri siswa kita dalam bekerja sama di kehidupan nyata mereka di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, ya karena di sana masih ini nanti ada kekurangan, sebenarnya kami sudah merencanakan tentang ini pendekatan tentang ini ya demonstrasi, ya. Kenapa demonstrasi? Karena di sana nanti akan kami bentuk ya gambar-gambar, ya karena di sana dia berhubungan tentang arus listrik. Jadi di sana nanti ada demonstrasi yang mendukung tentang pembelajaran yang akan kita sampaikan. Ya, begitu kira-kira yang sudah kami konsep dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Ya, langkah-langkahnya begitu kira-kira. Oke, baik Bapak, sangat bagus sekali. Berarti di sini Bapak nanti dalam pembelajaran Bapak akan menggunakan metode ceramah dan diskusi ya Pak ya, sekaligus pembentukan kelompok itu maksudnya Pak ya. Dan Bapak juga akan menggunakan pendekatan saintifik dan demonstrasi. Dan Bapak juga di sini tadi dengan penjelasan Bapak menggunakan model discovery learning. Baik Bapak, kira-kira nanti pada pembelajaran media apa yang Bapak gunakan? Oh iya, untuk media sebenarnya saya sudah merencanakan untuk menggunakan Infocus Bu, tapi kebetulan ini masih ada pemadaman secara teratur. Jadi untuk materi pembelajaran yang akan kami sampaikan nanti tidak mendukung kalau kami menggunakan Infocus. Jadi saya sudah berencana sekarang menggunakan media papan tulis dan spidol beserta peralatan-peralatan yang lain nanti yang bisa mendukung. Pak, nah kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran ini nanti Pak? Oh ini nanti Bu, kami rencanakan karena les fisika masuk di les ke-5. Jadi nanti kami mulainya jam 11:30 siang ini. Oke, siang ini ya Pak. Iya. Baik Bapak, nanti Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas dan supervisi kelas ya. Maka nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita akan ada lagi percakapan pasca observasi, atau setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas kita akan melakukan percakapan lagi. Terima kasih atas waktunya Bapak ya, kesediaannya sudah berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi kelas ini. Sampai berjumpa lagi nanti Pak setelah pembelajaran Bapak selesai. Baik Bu, sama-sama. Baik, demikianlah percakapan pra-observasi kami dengan Bapak Berkabaru, guru mata pelajaran fisika. Nanti kita akan berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi setelah beliau melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Yahoo. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Gimana kabarnya? Siang.
Nah, ini kita akan memulai pelajaran kita. Bapak minggu lalu sudah menyampaikan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang masih ingat tentang materi yang sudah Bapak sampaikan? Hari ini kita belajar apa? Saya Pak, Oke, silakan. tentang arus listrik dan beda potensial. Oke, tentang arus listrik dan beda potensial. Ya, terima kasih untuk siswa kami Siska. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang arus dan beda potensial. Ya, Bapak juga menyuruh minggu lalu supaya kalian mencari referensi untuk mempelajari tentang arus dan beda potensial. Nah, sebelum kita memulai, kepada siswa kami Jenny untuk membawakan kita dalam doa sebelum kita memulaikan aktivitas kita. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kebenaran pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan menaikkan proses belajar kami. Kami memohon supaya Tuhan yang selalu beserta kami dari awal, pertengahan, bahkan mengakhiri pembelajaran ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga kami semua siswa-siswi yang akan menerima pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Bapa Ibu guru kami dapat kami mengerti dan tidak kami lupakan. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga guru kami. Engkau berikan ia hikmat dan berkat yang daripada Engkau, supaya apa yang disampaikannya kepada kami menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Amin. Oke, terima kasih untuk siswa kami Jenny. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya, saya ajak semua siswa kami berdiri dulu. Ya, biar ada semangat. Berdiri, ayo. Oke, berdiri. Nah, ini supaya tidak ngantuk, supaya ada lagi semangat dalam belajar, kita akan ice breaking. Ya, ice breaking. Bukan ice cream ya. Ini ice breaking ya. Ice breaking. Nah, kalau nanti Bapak sampaikan pagi, ketuk sekali. Siang, ketuk 2 kali. Sore, ketuk 3 kali. Yang semangat, ini butuh konsentrasi. Sudah siap? Siang, pagi, sore, pagi, siang, pagi. Mantap. Ini teman bahwa masih semangat, ada semangatnya dalam belajar. Ya, kalau tadi tidak ada yang salah. Ya, berarti masih fokus meskipun sudah jam 11:30. Ya, jam 11:30 masih semangat, bagus. Nah, kita akan memulaikan pelajaran kita seperti Bapak sampaikan minggu lalu tentang arus dan beda potensial. Ya, sebelum saya mulai, saya mau ini mengetes dulu sudah dipelajari atau belum. Ya. Oke, siapa yang sudah memahami bisa memberikan ya pengertian apa yang dimaksud dengan arus? Saya Pak, Oke, siswa kami Jenny. Sorry, Letare. Ya, ini Jenny, ini Letare. Oke, bagus. Silakan. Letare, pengertian dari arus. yang saya pahami Pak dari pengertian arus listrik yaitu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu yang dinyatakan dalam satuan ampere. Oke, ya. Suatu ya aliran atau muatan yang terjadi setiap satuan waktu. Ya, oke. Kasih dulu mic. Arus, berarti sudah mempelajari mencari referensi tentang pengertian arus. Nah, sekarang ya kita berikan kesempatan kepada teman-teman kalian yang lain. Siapa yang sudah mempelajari tentang pengertian beda potensial atau tegangan? Saya Pak. Oke, siswa kami Samuel, silakan. Beda potensial ini atau sama dengan tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian
listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Dan dinyatakan dalam satuan volt. Oke, silakan berikan. Nah, berdasarkan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tentang pengertian arus dan pengertian beda potensial atau tegangan, ya, pada saat ini Bapak menyampaikan bahwa dalam belajar hari ini tentang materi arus dan beda potensial, tujuan kita mempelajarinya adalah pertama, supaya kalian memahami dan mengetahui apa dan bagaimana kalau dikatakan dia arus listrik, dan mengetahui dan memahami apa dan bagaimana kalau dikatakan dia beda potensial. Ya, nah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, pengertian dari arus itu, ya, adalah ya tentang muatan-muatan, adanya aliran muatan-muatan setiap satuan waktu. Kemudian demikian juga pengertian dari beda potensial. Ya, kemudian kalian bisa mengklasifikasikan, ya, dan juga sekaligus kalian bisa ya menghitung ya secara sistematis bagaimana nanti dia jumlah arus dan bagaimana dia jumlah muatan. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak jelaskan secara detail bagaimana kalau dikatakan dia arus. Siapa di sini yang tidak pernah melihat baterai kering? Siapa yang pernah melihat baterai kering? Angkat tangan. Semua. Oke, kalau semua angkat tangan. Oke. Nah, baterai kering itu nanti kalau pulang ke rumah silakan dipelajari kembali, ya. Nah, biasanya baterai kering ada juga, nggak hanya kering baterai ya, ada juga baterai basah. Ya, kalau baterai basah itu dia ada cairannya. Ya, oke. Bapak menjelaskan dulu tentang baterai kering. Seperti yang disampaikan oleh siswa kami Letare, bahwa arus itu adalah perbedaan muatan yang terjadi setiap satuan waktu. Muatan, dari pengertiannya arus, muatan itu adanya di dalam baterai. Nanti kalau nggak percaya, kalau ada baterai kering rusak, silakan kamu pecahkan. Pasti di dalam baterai itu nanti ada pembatasnya di dalam. Ya. Nah, di baterai ini ada dua yang perlu kita ketahui. Ini dikatakan yang sebelah kanan pembatas ini dikatakan dia muatan positif. Di dalam sini ada muatan-muatan. Kemudian di sisi kiri dikatakan muatan negatif. Kalau misalnya ya saya aliri, contoh saya kasih di sini sesuatu yang bisa mengalirkan arus, yaitu kabel. Di sini saya pasangkan kabel, maka muatan ini akan mengalir melalui kabel ini menuju ke sini. Kalau di kabel ini saya kasih lampu atau hambatan, ya, maka dengan dilewati lampu ini dengan dilewati oleh muatan, ya, lampu ini didesain kalau dia muatan ini lewat maka lampu ini menyala. Nah, inilah yang dimaksud dengan beda potensial. Beda potensial itu sebelum kita rangkaian ini, ya, muatan yang ada di dalam baterai ini dikatakan dia beda potensial. Paham? Paham ya? Nah, baru dikatakan dia arus kalau muatan ini sudah keluar dari baterai. Itulah dikatakan arus. Nah, saya analogikan, demonstrasikan begini. Misalnya ini sebuah sumur atau bak yang dua-dua. Di sini ada air. Ini air. Bayangkan air ini adalah muatan. Ya, muatan saya istilahkan dia dengan air. Kalau di dinding ini saya kasihkan sebuah selang kecil, maka muatan ini pasti berpindah. Nah, inilah dikatakan dia beda potensial positif. Dia berpindah ke
yang negatif. Ya. Sehingga nanti ya untuk ini perhitungan secara matematis bisa kita buat atau sudah ada ketetapan rumus bahwa arus adalah banyaknya muatan, ini tadi muatan. Sudah pasti di saat dia berpindah melewati ini pasti dia butuh waktu. Makanya muncul persamaan arus ini banyaknya muatan setiap satuan waktu. Itulah tadi yang disampaikan oleh teman kalian Letare. Ya, jadi beda potensial itu adalah di saat dia masih utuh di dalam baterai. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sehingga ya untuk arus ya arus sama dengan muatan ya yang mengalir setiap satuan waktu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya? Tidak bingung? Tidak. Oke, tidak bingung. Nah, dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini, coba kita hitung kalau misalnya ada muatan yang mengalir setiap satuan waktu, ya. Oke, silakan bentuk diskusi. Silakan, ya, bentuk kelompok diskusinya akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Bikin sebanyak 4. Nah, baiknya ini Bapak bagikan lembar kerja peserta didik setiap kelompok. Ini dikerjakan dan didiskusikan. Ya, bagaimana pengerjaannya silakan diselesaikan secara diskusi per kelompok. Oke, baik nak. Diskusi kelompoknya sudah siap? Sudah. Oke. Nah, sekarang dari diskusi kelompoknya Bapak minta untuk dipresentasikan. Kelompok
1 Pak. Oke, kelompok 1. Oke, silakan. Ya, maju ke depan untuk dipresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Satu orang menjelaskan dan yang lain juga. Silakan dikerjakan di papan tulis dan dipresentasikan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami sesuai dengan penjelasan dari Bapak tadi mengenai arus listrik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, rumus untuk mencari arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan adalah muatan listrik, sehingga kita menggunakan rumus untuk mencari muatan, yaitu Q sama dengan I dikali dengan T. Nah, dalam soal ini yang diketahui yaitu arusnya sama dengan 7 ampere dalam selang waktu 30 sekon. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita menggunakan rumus Q sama dengan I dikali dengan T. Sehingga didapatkan 7 dikali dengan 30, muatannya adalah 210 coulomb. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan ke belakang, duduk kembali. Bagus. Nah, dari sini artinya yang ditanyakan muatan. Bapak sudah menjelaskan tadi di sini muatan, ini muatan, berarti muatan yang ini ya, yang lewat di sini sebanyak 210 coulomb. Ya, 210 coulomb dalam waktu 30 sekon. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya untuk soal berikut, kelompok berapa yang sudah siap? Kami Pak. Oke, kelompok 3, silakan kelompok 3. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang soal yang kedua, di mana pertanyaannya adalah jumlah elektron. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa jumlah elektron itu adalah N, di mana rumusnya N sama dengan Q per E. N adalah jumlah elektron, E adalah banyak elektron, yang dimana nilainya itu sudah diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 19, dan Q muatan listrik. Dalam soal yang diketahui adalah waktu dan arus listrik, maka cara pengerjaannya kita cari dulu muatan listrik. Diketahui arus listriknya itu ada 2 ampere dan waktunya ada 3 menit. Dalam 1 menit ada 60 detik, berarti 3 kali 60 180 sekon. Ditanya jumlah elektronnya, jumlah. Maka cara penyelesaiannya yaitu kita cari dulu nilai dari muatan listriknya. Q sama dengan I kali arus listrik kali waktu. Berarti 2 ampere kali 180 sama dengan 360 coulomb.
kita ketahui nilai dari muatan elektron dan muatan listrik, maka kita akan mengerjakan jumlah elektron, di mana banyak elektronnya sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan dalam rumus. N sama dengan Q per E, N sama dengan Q-nya 360, jumlah elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19, berarti hasilnya 225 kali 10 pangkat 19. Ini jadi positif karena sudah pindah tempat, sudah habis bagi, dia menjadi positif. Atau begini juga jawabannya, bisa 22,5 kali 10 pangkat 18. Mantap. Silakan kembali ke posisi duduk semula. Nah, baik, materi kita hari ini cukup baik, sangat bagus, bahkan sangat bagus ya. Saya sudah ketahui bahwa siswa kami, peserta didik kami semua sudah mengetahui materi tentang arus dan beda potensial yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah, untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel. Kepada seluruh peserta didik kami, Bapak sampaikan, silakan belajar cari referensi supaya nanti materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikut ya bisa kita pahami dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kembali kami berikan kesempatan kepada siswa kami Jenny untuk menutup pembelajaran kita dengan membawa kita dalam doa. Baik teman-teman, setelah kita selesai belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami semua, sehingga Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini, Engkau terus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya apa pelajaran yang akan diterima pada hari ini tidak kami lupakan, sehingga menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Kau berkati juga guru yang telah mengajarkan kami Tuhan, Kau terus berikan berkat yang berlimpah dalam kehidupannya, supaya dia terus bisa mengajari kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Oke, demikian saja pelajaran kita hari ini. Silakan nanti hati-hati kalau di perjalanan. Ya, semoga ya di hari berikut kita berjumpa dengan semangat belajar yang baru. Selamat siang. Oke, selamat siang ya Howu. Berjumpa lagi dengan saya Nita Gustana Gula, CGP Angkatan 9 Kabupaten Nias Barat dari instansi SMA Negeri 1 Mandehe. Di sini saya dengan Bapak Berkat Waru SSI yang telah melakukan pembelajaran di kelas tadi setelah praobservasi. Maka setelah Bapak Berkat melakukan pembelajaran di kelas, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Masih semangat Pak? Selalu semangat Bu. Oke Pak, bagaimana tadi pembelajaran di kelas Pak? Ya, pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas saya cukup puas ya, di mana saya menyampaikan materi dan siswa juga merespon dengan baik ya, sehingga situasi kelas tadi cukup gembira dan proses pembelajaran yang dilakukan juga ada umpan balik respon yang bagus. Baik Bapak, tadi kita sebelumnya kita sudah melakukan percakapan praobservasi. Dari area pengembangan yang telah Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan? Dari area yang sudah saya lakukan Bu, sesuai dari wawancara pertama tadi sebelum saya melakukan pembelajaran, ya di sana area yang saya sampaikan sasarannya yaitu tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya sudah puas
ya sesuai dengan target yang saya rencanakan sebelumnya. Baik Bapak, kira-kira dari proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan, apa saja yang telah Bapak peroleh, Pak? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan Bu, dan sesuai dengan konsep sebelumnya yang saya rencanakan sebelum pembelajaran, ya di sana saya sudah mendapatkan ya terutama tadi dari kerjasama peserta didik, dari diskusi mereka, ya mereka sudah melakukan yang terbaik ya dan sesuai dari program tadi sebelumnya yang saya rencanakan. Baik Bapak, kira-kira Pak kalau kita membuat skala ya antara 1 sampai 10, Bapak sudah berada di level mana dalam pencapaian proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Ya Bu, pada proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, kalau saya pribadi saya sudah sampai, kalau misalnya dia rentang 1 sampai 10, ya saya sudah sampai pada level 8. Kenapa saya berkata demikian? Karena sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, ya demikian juga yang terjadi di lapangan, meskipun sedikit tadi ada tidak sempurna, ya dan saya sudah cukup puas ya dengan hasil yang sudah saya lakukan. Iya Bapak, berarti Bapak sudah ada di level 8 ya Pak ya? Ya, sampai di level 8 Bu. Bapak membutuhkan 2 tingkatan lagi untuk mencapai level 10-nya. Iya, level 10. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau tantangan Bapak untuk dapat sehingga Bapak tadi tidak bisa mencapai level 10 itu Pak? Iya. Mungkin dalam melaksanakan pembelajaran tadi Bu, pasti saya masih belum sampai level 10 karena pasti saja ada banyak hambatan-hambatan. Ya, tadi pada pembelajaran yang sudah saya lakukan, pembelajaran di sana tentang media ajar. Ya, sehingga di sana antusias siswa sangat berbeda kalau misalnya ada media pembelajaran seperti Infocus, sehingga daya tarik peserta didik kalau ada Infocus lebih tertarik lagi mereka dalam menerima pembelajaran. Kemudian saya akui Bu bahwa dalam pembelajaran ini saya masih butuh referensi-referensi yang lain, ya terutama dalam hal-hal materi yang disampaikan, ya saya butuh referensi. Jadi itulah kira-kira sehingga masih belum sampai pada tahap yang kita harapkan untuk mencapai level 10. Baik Bapak. Nah, untuk mencapai level 10 itu kira-kira apakah strategi yang akan Bapak lakukan ke depan agar tujuan pembelajaran Bapak bisa tercapai sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya Bu, ini nanti rencana yang akan saya lakukan. Pertama tadi di media. Jadi ke depan ini untuk pertemuan berikut akan saya siapkan media pembelajaran berupa Infocus. Kemudian dalam referensi-referensi pembelajaran, ya saya juga harus berteman dengan YouTube. Ya, berteman dengan YouTube karena di sana juga banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, sehingga pembelajaran enggak hanya kita berfokus pada buku semata. Ya, itulah kira-kira nanti gambaran ke depan yang bisa saya lakukan. Baik Bapak, jadi Bapak akan melakukan media pembelajaran Bapak, memperoleh media pembelajaran Bapak dan memperbanyak referensi dari YouTube. Kira-kira ya Pak, kapan akan Bapak lakukan strategi ini Pak? Ini saya tidak butuh waktu yang lama Bu. Jadi rencana untuk pertemuan berikut akan saya lakukan ya ini supaya nanti bisa lebih semangat lagi ya mendapatkan level yang 10 ya, yang 2 lagi. Jadi pertemuan berikut ini akan saya coba. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Semoga tetap semangat dan semoga sukses untuk menerapkan hal-hal baik ke depan pada proses pembelajaran kita. Amin Bu. Baik Bapak, kira-kira dari pembicaraan kita ini hal apa yang Bapak peroleh? Dari pembicaraan yang kita lakukan Bu, saya memperoleh manfaat yang sangat besar ya. Pertama, dengan kita mengadakan observasi dan pasca observasi, saya menyadari ya ada sebuah kemajuan di dalam diri saya untuk melakukan referensi ke depan dalam memperbaiki proses-proses belajar yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, ya ini sangat bagus. Kenapa saya berkata demikian? Karena sebelum ini observasi seperti ini tidak pernah dilakukan.
ya. Tapi dengan adanya observasi seperti ini, ya, saya sebagai pendidik merasa senang, ya, saya bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang bisa saya perbaiki dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik kita. Baik Bapak, terima kasih Bapak, sangat Sama-sama, Bu. menginspirasi. Semoga kita dapat menerapkannya ke depannya Bapak ya. Amin, Bu. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Bapak sudah menyediakan waktu untuk berbincang kepada saya. Semoga kita semua sehat. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi yang kami lakukan dengan Bapak Berkat Baru SSI selaku guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Mandehe. Semoga kiranya aksi nyata ini dapat selalu kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Terima kasih, Yahoo, salam dan bahagia. Tekad kuatkan hati, negeri ini memang